Itulah Bapak Ibu tayangan yang memperlihatkan optimisme menuju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Dan untuk mengawali diskusi hari ini, marilah kita sambut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto untuk menyampaikan keynote speech. Kepada Bapak Erlangga kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati CEO Media Group, Pak Muhammad Mirdal Akip. Kami hormati Direktur Utama Metro TV, Pak Arief Suditomo. Kemudian hadir di sini Sesmenko dan Pak Haryo dan Pak Susi, serta seluruh peserta, para panelis dan hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan tadi saya lihat logo Media Group sama Danantara sudah sama. Jadi sudah aman lah kita nih. Dan Waketum Kadin Pak Bobi, selamat pagi, dan Ibu Filia. Saya mengapresiasi undangan Metro TV untuk 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran dan optimisme pertumbuhan ekonomi 8%. Tadi yang disampaikan Pak Muhammad Mirdal Akip, itu sudah kesimpulan dari kegiatan ini, jadi sudah sejalan. Dan saya juga ingin berbagi pencapaian kerja Kabinet Merah Putih selama ini. IMF menyatakan di tengah ketidakpastian global, Indonesia merupakan bright spot. Jadi Indonesia adalah terang dibandingkan berbagai negara lain dalam ketidakpastian, unpredictability, dan uncertainty dengan pertumbuhan rata-rata di atas 5% di dalam 7 tahun terakhir. Jadi Indonesia tumbuh 35% dan Indonesia masih mampu untuk berlayar dalam situasi yang tidak menentu. Kemudian pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti dengan berbagai hal, yaitu inflasi terjaga di 2,65%. Ini merupakan inflasi yang rendah dibandingkan negara lain. Defisit juga tetap komit di bawah batas 3% dan rasio utang juga terendah di antara negara G20, yaitu kita masih di bawah 40%, bandingkan dengan berbagai negara lain, bahkan Amerika dan Jepang yang masing-masing juga sudah di atas 100%. Nah, kemudian peringkat kredit, sovereign rating rata-rata masih investment grade, baik itu dari Fitch, dari S&P, dan seluruhnya outlook-nya stabil. Kita lihat indeks harga gabungan itu mencapai all time high, jadi tinggi di atas 8.000, dan cadangan devisa kita juga terjaga di angka 150-an di bulan Maret kemarin relatif tinggi, namun rata-rata sekitar 150. Dan Indonesia sendiri untuk pertama kali meluncurkan yang namanya bullion bank atau bank emas. Pada saat diluncurkan bullion bank, kita lihat bahwa indeks harga emas itu masih di angka 2000-an, 2.400 kalau nggak salah per troy ounce. Dan per hari ini dari Februari sampai dengan bulan Oktober, harga emas sudah mencapai 4.000 per troy ounce. Jadi itu sudah naik
yang luar biasa besar, seperti yang disampaikan pada saat peluncuran, bahwa emas itu salah satu safe haven investment di dalam berbagai gejolak perekonomian, dan Indonesia alhamdulillah kita sudah siap untuk memperkuat perekonomian yang berbasis emas. Selain kita sudah melakukan hilirisasi dengan adanya precious metal refinery yang ada di Gresik, kita mampu dari Gresik saja sekitar 50 sampai 60 ton per tahun. Kemudian yang ada di Aman Mineral itu juga bisa 20 sampai 30 ton per tahun. Jadi 1 tahun kita bisa memproduksi sekitar 110 ton. Dan emas yang ada di Pegadaian sekitar 70 ton. Dan emas yang ada di Bank Indonesia juga sekitar 70 ton. Jadi itu sebagai gambaran bagaimana emas itu ke depan bisa menjadi reserve ekonomi kita. Kemudian pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menempatkan dana 200 triliun dan ini untuk mendorong likuiditas dan juga memaksa perbankan untuk menurunkan cost of fund mereka. Dan pemerintah juga sudah melakukan hapus tagih daripada utang UMKM. Ini adalah persoalan lama, lebih dari 20 tahun. Mereka yang terkena tidak mampu bayar hutang karena gempa bumi, karena banjir dan yang lain. Dan untuk pertama kali mereka bisa dihapuskan, sehingga tentunya ini membuka kesempatan mereka untuk kembali berkegiatan ekonomi. Dari segi investasi, kita lihat capaian di semester 1 mencapai 942 triliun atau naik 13,6 dibandingkan tahun sebelumnya, dan serapan tenaga kerja sampai dengan semester 1 sebanyak 1,2 juta orang, dan realisasi KEK sebesar 294,4 triliun dan mempekerjakan 187.376 orang. Nah, kemudian dari segi kesejahteraan sosial, kita melihat angka kemiskinan turun ke 8,47%, dan ini juga terendah dibandingkan periode sebelumnya. Jumlah penduduk miskin sebesar 23,85 juta, turun dibandingkan Maret tahun lalu yang sebesar 25,22 juta. Dari segi ketenaga kerjaan, jumlah orang yang bekerja 145,77 juta, dan tambahan orang bekerja berdasarkan data per Februari sebesar 3,59 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka pun terjadi penurunan sebesar 4,76%, terendah sejak tahun 98. Dari segi berbagai kegiatan, pemerintah juga konsisten menyediakan kredit berbiaya rendah, kredit usaha rakyat, di mana KUR ini tahun ini diperluas untuk sektor properti. Pemerintah menambahkan 130 triliun untuk sektor properti, dan sektor properti dari segi supply side itu bisa sampai dengan 20 miliar, dan dengan bunga disubsidi oleh pemerintah 5%, apapun banknya, pemerintah memberikan potongan 5% subsidi. Kemudian KUR itu sendiri sudah diakses oleh 3,46 juta pelaku UMKM, dan terus diperluas juga untuk pekerja migran, dan tentunya ini jumlah yang disalurkan untuk di luar perumahan sebesar 300 triliun. Jadi yang 130 triliun untuk sektor perumahan adalah program on top. Pemerintah juga meluncurkan berbagai program, berbagai stimulus di semester 1 yang nilainya sebesar 61 triliun, dan tentunya itu juga menstimulir daripada konsumsi dan pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama yang lalu. Dan yang baru, pemerintah meluncurkan program perekonomian yang untuk tahun ini paket 8, termasuk di dalamnya untuk meluncurkan magang untuk lulusan perguruan tinggi yang 1 tahun. Artinya ini program untuk Gen Z,
di mana mereka bisa mendaftar dan akan di-launch tanggal 20 sudah mulai 20 Oktober ini untuk 20.000. Kami lihat yang mendaftar juga sudah besar, sudah lebih dari 200.000 dan jumlah perusahaan yang berpartisipasi untuk demand side itu sebesar 1.600 perusahaan dan program ini akan terus dilanjutkan untuk bulan November. Bapak Presiden menambahkan untuk 80.000. Jadi tahun ini kita akan siapkan untuk 100.000. Kemudian juga capaian di sektor real, ada perluasan PPH untuk padat karya sampai dengan tahun depan, itu baik di sektor padat karya maupun di sektor pariwisata. Dan kemudian pemerintah juga memperpanjang PPNDTP untuk sektor properti sampai dengan tahun 2027. Jadi untuk sektor properti pemerintah dorong agar dengan adanya fasilitas PPN ini memberikan kepastian dari supply side untuk terus membangun perumahan yang nilainya sampai 2 miliar PPN-nya ditanggung pemerintah ya, dan diberlakukan untuk 5 miliar dia dipotong 2 miliar sisanya mereka bayarkan. Jadi ini untuk pertama kalinya ada kepastian untuk sektor properti sampai 2 tahun ke depan. Kemudian dari segi perjanjian ataupun kerjasama internasional, Indonesia bergabung dengan BRICS, di mana BRICS adalah negara-negara selatan, jadi Global South. Nah, Indonesia menjadi bagian dari Global South karena di sana ada India, ada China, kemudian juga ada Brasil dan Rusia, sehingga tentu ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak berpihak secara politik